Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Agustina dengan NPM 3120018 dari Prodi D3 Analis Kesehatan Institut Kesehatan Raja Wali Bandung. Di sini saya akan bercerita tentang kisah bakti Asma putri Abu Bakar kepada ibundanya yang kafir. Para sahabat Rasulullah merupakan teladan utama dalam birrul awalidin. Bukan hanya dari kalangan sahabat pria, para sahabiyah pun memberikan contoh apik tentang berbakti kepada orang tua. Ialah Asma, putri Abu Bakar As-Siddiq salah satunya. Asma merupakan putri sulung Abu Bakar jauh sebelum sang khalifah menikah lagi dengan ibunda dari Ummul Mukminin Aisyah binti Abi Bakar. Asma lahir dari rahim sang istri pertama Abu Bakar yang bernama Qutaibah binti Abdul Uzza. Sayangnya, ketika dakwah Islam datang, Qutaibah enggan beriman dan berislam. Qutaibah enggan beriman kepada Rasulullah dan memilih bergabung dengan kaum kafir Quraisy. Karena itulah, Abu Bakar pun menceraikannya. Sementara Asma, ia memilih beriman sebagaimana sang ayah. Ia pun harus meninggalkan ibunda tercinta. Dengan berat hati, Asma meninggalkan ibunda seorang diri di kota Mekah. Ia turut serta bersama sang ayah ketika muslimin berhijrah ke Madinah. Sang calon ibu harus meninggalkan ibunda yang enggan beriman. Waktu berlalu, rasa rindu seorang ibu tak mampu terbendung. Qutaibah sangat merindukan putrinya Asma. Apalagi saat itu telah lahir cucu dari rahim putri sulungnya. Qutaibah pun mencari kesempatan agar dapat mengunjungi putrinya terkasih. Saat momen perjanjian Hudaibiyah terjalin antara muslim dan kaum kafir Makkah, sang ibu pun mengambil kesempatan untuk pergi ke Madinah. Ia pergi hendak mengunjungi Asma dengan membawa banyak sekali makanan, namun ia masih di atas kekafirannya. Setiba di Madinah, Qutaibah pun segera mencari kediaman Asma. Betapa bahagianya sang ibu melihat putrinya setelah berpisah sekian lama. Asma pun merasakan hal yang sama, namun ia memilih menolak bertemu ibunda. Penyebabnya karena sang ibu masih berstatus kafir. Ia khawatir melakukan sesuatu yang salah lagi berdosa jika berbakti kepada sang ibu yang kafir. Asma pun memilih bertemu Rasulullah. Ia hendak menanyakan atau lebih tepatnya meminta izin untuk bertemu ibunya yang masih musyrik. "Wahai Rasulullah, ibuku datang mengunjungiku. Apakah boleh saya bersiraturahim dengan ibuku sementara ia masih musyrik?" Rasulullah pun bersabda, "Tentu bersiraturahimlah dengan ibumu." Asma pun begitu gembira. Ia dapat bertemu dan bersiraturahim dengan ibundanya yang melahirkan dan mengasuhnya. Sungguh Islam agama yang indah. Seorang anak tetap diharuskan berbakti meski memiliki orang tua yang kafir, musyrik, dan enggan memeluk Islam. Kisah Asma diceritakannya langsung dalam sebuah hadis. Sang Zatun Niqatain bercerita, "Ibuku datang ke tempatku, sedang dia adalah seorang musyrik di zaman Rasulullah SAW, yaitu di saat berlangsungnya perjanjian Hudaibiyah antara beliau dan kaum musyrikin. Kemudian saya meminta fatwa kepada Rasulullah. Ibuku datang padaku dan ia ingin meminta sesuatu. Apakah boleh saya menghubungi ibuku itu padahal ia musyrik?" Beliau bersabda, "Ya, hubungilah ibumu." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Setelah terjadi permasalahan Asma, Rasulullah pun mendapatkan wahyu dari Allah Rabbu Ta'ala berfirman, "Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil." Quran Surah Mumtahanah ayat 8. Kewajiban berbakti tetap berlaku meski orang tua berstatus non-muslim. Hanya saja ada dua yang perlu diperhatikan. Pertama, seorang anak tidak boleh menaati orang tuanya jika mereka menyuruh kepada kekafiran. Kedua, orang tua bukanlah termasuk kelompok kafir Harobi yang memerangi umat Islam. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.